Pada pembahasan materi biomimikri ini, kelompok kami akan mengangkat dan mengkaji tentang ikan pari sebagai objek dari tugas besar kali ini. Biomimikri adalah sebuah pendekatan untuk menciptakan sebuah inovasi untuk mencari solusi untuk menjawab tantangan yang dihadapi manusia dengan cara meniru pola yang sudah ada dan teruji di alam. Berbicara mengenai pengertian tunanetra, menurut Persatuan Tunanetra Indonesia atau Pertuni, tunanetra adalah kondisi seseorang yang tidak memiliki penglihatan sama sekali atau biasa yang disebut buta total. Hingga orang yang masih memiliki sisa daya penglihatan tapi tak mampu memakai penglihatannya untuk membaca tulisan berukuran 12 poin dalam keadaan cahaya normal walaupun sudah dibantu kacamata. Alat bantu untuk mobilitas tunanetra juga ada yang menggunakan tongkat khusus, yaitu tongkat berwarna putih dengan garis merah horizontal. Akibat hilang atau berkurangnya fungsi indera penglihatannya, maka tunanetra berusaha memaksimalkan fungsi indera yang lainnya seperti perabaan, penciuman, pendengaran, dan lain sebagainya, sehingga tidak sedikit penyandang tunanetra yang memiliki kemampuan luar biasa misalnya di bidang musik atau ilmu pengetahuan. Menurut Anonim pada tahun 2008, pari merupakan salah satu ikan yang termasuk dalam subkelas Elasmobrachi. Ikan ini dikenal sebagai batfish dan merupakan kelompok ikan bertulang rawan dengan ekor mirip cambuk. Ikan paring memiliki celah insang di sisi perut kepalanya. Sirip dada ikan ini tersebar di sayap dan melekat pada kepala di bagian depan. Bagian tubuhnya sangat datar sehingga bisa hidup di dasar laut. Ikan pari memiliki penglihatan yang bisa dikatakan sangat buruk. Mata ikan ini berada di atas tubuh, dan ini membuat mereka sulit untuk menemukan ikan yang berenang di bawah tubuhnya. Akan tetapi, ikan pari memiliki sensor elektro atau organ listrik khusus yang berperan sebagai insting untuk menemukan lokasi dan pergerakan mangsanya. Sensor elektro tersebut dihasilkan dari aktivitas otot ikan pari. Alat penerima rangsangan sensor dari ikan-ikan disebut sebagai elektroreseptor. Elektroreseptor terdapat pada gurat sisi dan ampula Lorenzini yang dimiliki oleh ikan pari dan ikan hiu. Tubuh ikan pari yang mengandung sensor berfungsi sebagai kompas sehingga dapat dijadikan penunjuk arah bagi mereka. Berikut adalah desain alat Smebel. Cara kerja. Alat ini dilengkapi dengan sensor proximity kapasitif yang dapat mengenali barang-barang logam dan non-logam seperti kayu, tembok, serta makhluk hidup. Alat ini mempunyai jangkauan sekitar 1,6 meter. Apabila suatu objek memasuki wilayah jangkauan, sensor akan mengenali objek tersebut dengan mengukur perubahan kapasitas medan listrik. Ada sebuah kapasitor yang dihasilkan oleh sebuah objek yang mendekatinya. Ketika sensor mengenali objek, sensor akan mengirim sinyal yang menjadi inputan untuk mikrokontroler atau Arduino. Inputan yang telah diproses atau mikrokontroler akan dikirimkan ke headset dan menghasilkan input suara yang memberikan posisi objek. Alat ini menggunakan baterai lithium sebagai sumber energi. Adapun kelebihan dan kekurangan dari alat ini. Untuk kelebihan, yaitu membantu orang tunanetra untuk dapat mengetahui kondisi di sekitar. Kedua, alat ini praktis dan nyaman jika dipakai. Ketiga, alat didesain menarik dan mudah dioperasikan bagi penggunanya. Untuk kekurangannya, yang pertama, alat ini harganya relatif mahal. Kedua, memiliki area jangkauan yang tidak terlalu luas. Ketiga, memungkinkan terjadinya error pada sistem dan pengaturan alat yang menyebabkan voice-over-nya tidak memberitahukan apa yang mendekati si pengguna. Keempat, terdapat jangka waktu pemakaian karena alat menggunakan sumber energi baterai. Kesimpulan yang dapat diambil yaitu, tunanetra merupakan sebuah istilah umum yang digunakan untuk kondisi di mana seseorang yang mengalami gangguan atau hambatan dalam indera penglihatannya. Oleh karena itu, kami menciptakan sebuah alat berupa headband yang terinspirasi dari ikan pari untuk membantu penderita tunanetra. Ikan pari memiliki kemampuan untuk mendeteksi medan listrik yang dihasilkan oleh hewan lain di sekitarnya dan juga menggunakan medan magnet untuk menentukan lokasi. Kami mengadaptasi kemampuan ini ke dalam alat headband tersebut.
Meskipun alat ini memiliki kekurangan, namun dengan beberapa kriteria yang telah ditetapkan, kami yakin bahwa headband ini dapat membantu para tunanetra.